Mereka bicara halo, halo. Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bermalam minggu. Malming nih. Iya, malam ming. Pastikan kamu jomblo ya. Mau kenalin namanya enggak? Mau kenalin enggak? Mau dong, mau. Oke, kenalkan nama kamu siapa? Nama asli atau nama samaran? Enaknya kamu apa? Nama asli aja kali ya. Iyalah, asli aja nggak apa-apalah. Nama aku Cindy. Oke, Cindy sekarang malam minggu ini mau cerita apa? Apa ya? Apa yang menarik? Ayo. Yang kayak aku bilang tadi. Cerita penjara suci. Oke, jadi begini teman-temanku sekalian ya. Cindy ini salah satu santriwati. Semoga dia jadi ustadzah juga, wanita yang salehah ya. Oke, apa yang menarik waktu itu ya? Sekarang masih kan? Masih ya? Masih. Oke, nggak usah diceritain di mananya ya. Iya. Oke. Apa yang menarik tuh di pondok itu? Apa yang paling berkesan buat kamu? Mulai dari pertama kamu masuk ke pondok. Gimana diceritain? Ceritain dong. Pertama masuk tuh gimana gitu, biar yang lain yang belum masuk pondok mungkin kayaknya seru deh, kayak gimana, jadi tahu gitu kan. Oh iya. Ya. Pertama masuk Ya. tuh. Bentar dulu, aku dulu nanya ya. Iya. Keinginan ke pondok itu keinginan siapa sih? Aku sendiri. Kamu sendiri. Bagus ya. Berarti kamu ada keinginan buat mencari ilmu gitu. Terus pertama masuk gimana tuh perasaannya? Senang, terus kayak ya gimana ya, masuk ke lingkungan baru. Deg-degan sih. Deg-degan ya. Waktu itu masuk dari sekolah tingkat berapa tuh? Dari SMP ke SMA. Wow. Berarti sekarang tahun keberapa? Sekarang baru kelas 10, mau naik ke kelas 11. Mau kelas 11. Berarti baru setahun lah. Baru setahun, alhamdulillah ya. Jadi yang paling menyenangkannya itu, mungkin dulu aku juga pernah ya, kakak juga pernah mondok. Nggak lama sih. Ya. Yang paling berkesan buat kakak itu kalau ngelakuin yang namanya kesalahan terus dihukum. Jadi santri cowok Belum pernah sih. pernah ya. Nah, kakak dulu ceritain ya. Jadi kakak itu santri cowok itu kalau dihukum tuh biasanya dipanggil tuh malam minggu gitu. Malam minggu tuh bukan senang-senang, tapi waktunya dihukum. Kita itu dipukul sama bambu ukuran 2 atau 3 jari sesuai berapa banyaknya dipukul, sesuai berat enggaknya kesalahan kita gitu. Terus juga kalau misalkan kesalahannya banyak, kita tuh santri cowok itu diceburin ke kolam, disuruh bersih-bersih kolam malam-malam loh. Depan asrama cewek lagi. Itu tuh memalukannya. Jadi hukumannya sih standar ya, nyebur, tapi malunya itu yang racing. Iya. Kalau cewek gimana tuh? Kalau kamu tuh apa sih hukumannya? Paling kalau cewek mah hafalan aja sih. Hafalan doang gitu. Iya, sama buang sampah satu asrama paling. Iya, bener kita juga ngalamin kayak gitu, bersihin WC ya, kayak gitu kan. Iya benar. Tapi tuh Kontrol jamban. Tapi tuh sekarang tuh kayaknya kurang deh hukuman yang ekstrim itu. Iya. Dulu tuh dipukul tuh bener. Dulu tuh bener-bener dipukul itu nggak pakai aba-aba, angkat kaki, plak, au, so hard lah.
Terus Itu tahun berapa sih? pokoknya waktu masih SMP juga dulu, tahun berapa lah ada. Tahun berapa? Kamu itu mancing-mancing ya, pengen tahu aku umurnya berapa ya, aku tahu. Jangan Nggak semua boleh, tahu. aku nggak boleh kasih tahu umur aku berapa. Kakak nggak boleh. Pokoknya tua lah. Tua buat Siap, kamu. siap, siap. Ya terus yang pernah nggak ngalamin yang namanya sedih waktu pertama kali masuk ke sana, ke asrama? Sedih gitu soalnya aku bakalan jauh dari keluarga gitu buat waktu yang lama. Padahal mah kalau pas besoknya tuh udah kabur ke rumah gitu, udah bisa balik ke rumah. Kalau aku sih malah seneng. Seneng, merasa bebas Malah gitu. seneng kan. Iya. Waktu hari pertama kayak seneng gitu. Heeh. Kenal teman-teman, Mm-mm. banyak makanan. Banyak makanan seneng ya. aja. Mm-mm. Resepnya resep Paling gitu. sedihnya tuh pas tengah-tengah. Gimana tuh, karena apa tuh? Apa sih? Hafalan semakin banyak, tiba-tiba inget ibu. Ya coba inget ibu ya, pengen balik padahal. Iya. Kalau kakak tuh dulu tuh hafalan paling Quran hadis ya, agak panjang-panjang sih, dikit-dikit. Cuman kalau hafalan itu kakak tuh emang lumayan bagus dulu itu. Cuma ya gitu sampai pokoknya kalau misalkan talaran tuh pasti bisa gitu. Cuma kakak itu kelakuannya itu tukang bolos ngaji. Sore-sore tuh kakak tuh di tengah sawah, nggak ikut ngaji, tiduran tengah sawah. Tahu kan pulang sekolah itu pala tuh puyeng, pengen tidur. Iya, iya. Ini harus ngaji, aduh ya Allah males. Makanya panggilan tuh kakak lagi tiap malam minggu tuh. Tapi udah biasa, kayaknya udah bosen. Tapi seru juga Tapi sih. di sini nggak ada sawah. Ya di situ nggak ada sawah kan. Kotanya kamu bilangin ya, kota apa? Bandung. Bandung kan, di Bandung gak ada sawah. Kalau di sini kan kakak kan daerah Tasik Malaya, jadi masih banyak sawah. Di enak tuh pulang sekolah tuh sejuk banget gitu kan. Bangun-bangun tuh mau maghrib. Mau maghrib. Malahan kakak tuh mau isya, sholat kelewatan, ketiduran di tengah sawah, bangun-bangun sama nyamuk. Coba malam-malam, sendiri aja, gak ajak-ajak orang. Soalnya resikonya double kalau ajak santri lain, double resikonya. Kan ditanya siapa yang ngajak bolos, katanya gitu. Si Pulan. Panggil si Pulannya. Jadi 2 kali. Jadi sendiri aja, tengah sawah bangun-bangun udah gelap, udah banyak nyamuk. Waduh, tengah sawah jauh lagi. Ngeri. Jalan sendirian di sawah. Gak ada lampu. Oh tuh jauh lah dari sawah ke pendudukan, takut kan biasanya gitu kalau tiap ngaji tuh rois tuh keliling Oh iya, iya. ngeliat-liat gitu kan, kalau misal sekitaran itu pasti ketahuan. Dulu juga masih pokoknya metode pengajaran juga masih salap lah dulu, belum modern. Asrama juga masih bener-bener kalau mau makan enak, mau makan banyak itu kita tuh bikin nasi liwet. Nggak ada namanya masak di ibu-ibuan, tahu kan ibu-ibuan gitu. Gak tahu. Jadi kita tuh kalau sekarang tuh ibu-ibuan tuh kamu dibayar ke orang di sekitar situ buat nyuci, buat masak, buat makan, pokoknya lain-lain di situ. Jadi kita tuh punya ibu lain gitu di situ. Oh iya, Gitu. iya. Nah, kalau dulu tuh pengen makan enak tuh gak bisa beli, gak bisa apa. Kita bener-bener uang juga cukup banget. Kalau udah habis udah kelar. Saling berbagi deh kalau udah kayak gitu. Udah kehabisan segalanya. Jadi gitu, kalau misalkan mau makan banyak tuh kita tuh kumpulin uang, beli beras, masak sendiri. Terus siangnya tuh pulang sekolah tuh nyari ikan dulu. Kita tuh nyari ikan. Wah. Beneran dulu tuh kayak gitu. Kita nyuci itu kalau secing deh pokoknya Ciwulan itu sungai gede kan. Kita tuh nyuci tuh di situ. Kalau minggu semua bareng-bareng. Nggak ada kita tuh nyuci di mesin cuci gitu.
Enggak, kalau sekarang kan laundry. Ya kan? Iya, sorry. Sekarang laundry, dulu nggak boleh. Itu tuh bener-bener harus kayak gitu. Aku mending cuci sendiri sih. Mending ya. Soalnya dikasih uang buat laundry ya. Juga. Iya, Dikasih uang buat laundry pakai jajan gitu, beli kuota. iya betul. Kalau ngaji kamu berapa kali sehari? Udah sholat subuh jam 2, udah sholat asar, sama udah maghrib. Udah maghrib. Isya ngaji lagi nggak? Isya ngaji lagi nggak? Enggak. Nggak. Nah kalau Jadi kita kalau misalkan yang hafalannya udah tinggi mah ngaji lagi. ngaji lagi ya. Aku kan waktu masih santri baru, jadinya ya tidur aja di kampung. Pasti berasa ya. Yang paling malas itu ngaji subuh sama asar ya. Iya. Bener ya? Subuh sih. Subuh udah pasti sih enak-enaknya tidur. Iya, emang. Satu ruangan kelas 7 itu tidur semua kayaknya. Iya, segitu. Apalagi pertama masuk kan. Iya. Berasa banget. Pokoknya tuh kakak dulu waktu pertama masuk tuh disebutnya tuh apa ya? Kamu bakalan susah katanya hidup di pesantren kayak gini, kelakuan kayak gini. Soalnya kakak itu obat nyamuk, mulai dari obat nyamuk lotion, obat nyamuk bakar, Iya. terus baju tidur misah kan, selimut bawa, bantal bawa. Orang lain tuh udah ngetawain kelakuan kakak kayak gitu teh. Katanya nih kamu apa-apa. Emang bener kesini tidur tuh nggak ada waktu buat ganti baju tidur, enggak, baju pulang aja langsung tidur. kamu nggak bakalan bener katanya, nggak bakalan tahan kalau kelakuan manja kayak gitu. Aduh, emang beneran kesini makin seenaknya. Di sana sekobong berapa orang sih? Sekobong dulu Sekamar. sekamar itu dulu tuh masih kecil ya, kobongnya itu masih ukuran 3 meter 2 meteran lah, 3 meter kali 2 meter. Jadi isinya tuh maksimal tuh 5. Wah, enak dong. Bukan enak, yang namanya cowok mah tendang-tendangan tidur. Rebutan bantal, rebutan selimut. Tapi Kan- cewek juga sih. Sama ya. Iya. Kakak tuh kayak gitu. Kakak kan yang bawa selimut, yang bawa bantal, yang lain mah sarung gulung, baju gulung, tidur. Aduh, udah kacau deh. Makanya males, udah nggak usah beli lagi selimut, udah dipakai semua orang. Kalau gatel badan satu orang semuanya pada gatel. Aduh, ngeri. Menjadi santri lah. Tapi nyamannya. Pernah ngalamin buduk gak sih? Oh, buduk itu kakak tuh hampir dulu. Tapi keburu keluar. Soalnya gini dulu tuh bener-bener yang namanya kita tuh dididik bukan cuman otak doang tapi mental juga. Yang namanya mau mandi itu kita harus paling pagi, paling subuh deh. Soalnya kalau misalkan udah masuk jam 6, kita tuh air dedeknya lah. Tahu dedeknya tahu? Iya, tahu. Iya, pokoknya sisa orang gitu. Aduh, itu udah keruh coba. Nah, itu yang bikin buduk tuh. Malahan kakak tuh pernah mikir kayak gini, sampai kayak gini. Pas beberapa bulan udah ada 4 bulanan lah, udah kepikiran, oh ini begini. Kalau misalkan kakak nggak sempet mandi subuh ya, kakak tuh nggak mandi sekalian, berangkat sekolah aja gitu, berangkat ngaji aja. Soalnya gitu, kalau misalkan mandi kesiangan, udah bagian kotornya. Kalau sekarang kan WC bersih kan ya, dulu enggak. Air tuh air dari selokan lah. Ya Allah. Tapi selokannya nggak ke selokan kayak di kota, nggak kayak di Bandung. Kalau di Tasik selokannya masih jernih juga. Cuman ya tetap aja kan geli. Iya. Mandi tuh bareng-bareng tahu. Sumur tuh panjang. Gak usah dibayangin ya.
Sumur tuh panjang, tempat mandi tuh panjang. Kita tuh gak ada sekat-sekat kalau cowok, nggak ada. Jadi kalau mandi tuh aduh pakai sarung, Enggak sih. pakai sarung kita mandi tuh. Menggelikan. Pertama masuk, kok gini mandinya? Tapi kalau WC ada lagi kan WC. WC ada lagi, WC khusus. Tapi kita tuh katanya kalau misalkan mandi jangan di WC tempat buang air, tempat itu jangan gitu. Jadi buat mandi khusus Kasian buat yang mau mandi. itu gitu ya. Kecuali mau BAB, mau pipis ya ke situ. Iya. Kalau mandi jangan di situ, boros air soalnya itu airnya air kalau nggak salah PAM dulu. Jadi bersih gitu. Tapi Iya. curangnya tuh dewan santri, rois, ustadz boleh mandi di situ. Kita santri nggak boleh. Aduh, Junin mah bener-bener harus dididiknya mentalnya. Ini minum, bos. Iri beneran sumpah. Itu apa namanya? Jadi pertama kenal sama teman-teman ada malu gimana? Enggak sih aku. Ya, langsung akraban gitu. Iya. Jadi banyak temen ya. Ada yang Iya. dari luar kota nggak? Ada. Dari mana paling jauh? Dari masih dekat. Paling jauh dari mana? Bengkulu. Bengkulu. Ada yang lebih jauh lagi nggak? Ya terus ada Batam. Batam. Terus? Udah sih setahu Udah. aku itu. Kalau kakak tuh dulu tuh yang paling jauh tuh dari Nusa Tenggara Barat. Oh, Terus NTT ada. oh. Kasian loh gak pulang-pulang mereka mah. Ya kenapa tuh jauh-jauh tuh? Itu mualaf. Oh, Mualaf. Jadi dia tuh pengen cari ilmu agama gitu kan. Kalau misalkan di kotanya sendiri susah, ada yang dari Papua, ada yang dari NTT. Nah, kebetulan mereka ikut saudaranya yang pernah ke Tasikmalaya gitu, ikut. Nah, jadi dibiayain sama pesantren sampai kuliahnya. Tapi dia bagusnya mereka tuh mau kerja gitu kan. Jadi nggak cuman dibiayain doang tapi bantu-bantu. Hebat mereka tuh. Makanya kita tuh ya yang serba enak harusnya tuh mikir sih. iya bener banget. Bukan fasilitas kita gitu kan, kapasitas orang tua tuh ke kita juga mampu gitu. Kenapa sih kita leha-leha? Iya betul. Ya, coba kamu juga ngerasain kan kita tuh malas-malasan gitu kan. Coba orang lain yang jauh-jauh dari Papua, dari NTT, mereka tuh sampai berani nyebrang gitu sampai ke luar daerah. Terus enggak. Jadi mereka tuh punya uang buat berangkat, gak ada uang buat balik lagi, nggak ada gitu. Jadi bener-bener jadi enggak gitu. Tapi alhamdulillah kabar kemarin teman tuh yang udah pulang lagi ke Papua itu dia jadi ustadz di sana, alhamdulillah. Oh, Lain halnya kayak kakak malah jadi apaan? Gak berguna. Sekarang usia kamu berapa? Usia berapa? Harus lah, gak apa-apa, masih muda inilah. 17-an ya? enggak, belum 16. 16 ya? 16 kakak juga dulu pertama waktu pesantren gitu kan, kalau lihat santriwati cewek itu kan aduh gimana gitu. Aduh pengen gitu, itu cantik banget gitu, cuma bisa liatin, pas dia ngeliat tuh langsung buang muka akunya, malu. Pernah gak ngalamin kayak gitu? Enggak, kakak tuh kayak gitu gak manggil cewek, enggak, malah kalau lebih pemalu. Kalau ada di jauh diliatin, pas udah deket langsung buang muka, nunduk, malu. Cowok macam apa itu? beraninya jadi dari jauh doang gitu. Gak gentle banget. Enggak. Enggak,
Cuma bisa liatin doang. Pas udah deket, aduh, udahlah, lupakan. Gitu nggak sih santri cewek ke cowok? Teman-teman aku banyak yang kayak gitu. Kalau aku belum nemuin yang wah gitu. Wow, gini. belum ya. Tapi ada gitu, misalkan, aduh, cowok itu cakep sih, gitu kan? Ada nggak pengen kenal? Iya, Ada, gitu. Tapi nggak sampai kenalan tuh gimana? Aku kan sekolahnya tuh nyatu ya cewek sama cowok. Jadinya tuh gampang aja kayaknya teh. Oh iya ya, soalnya kan ada yang sekolahnya dipisahin ya, ada yang sekolahnya emang kayak sekolah biasa ada ya gitu ya. Tapi Iya. kamu mah sekolahnya kayak sekolah biasa gitu. Iya, soalnya ada anak luarnya gitu. Sama sih kakak juga gitu, kalau sekolah mah formal sama. Tapi ya tetap aja. Sama cewek. Campur sama, tapi dia tetap aja kakak itu agak-agak pemalu. Pemalu dulunya. Sekarang sih masih. Siap. Kira-kira pengen berapa tahun buat mondok? Sampai lulus SMA. Terus pengennya pas kuliah sambil mondok lagi juga gitu. Iya sih, nanggung kalau cuman sampai SMA. Mendingan kuliah juga sambil mondok. Iya betul. Ya selagi orang tua ada lah gitu kan. Iya. Jangan pernah merasa cukup untuk ilmu ya. Iya betul sekali. Pokoknya harus ngerasa kurang gitu. Soalnya Kurang banget. setahu kakak kalau cuman SMA beres kuliah tuh nanggung, bener-bener nanggung. Iya. Tapi kan kalau misalkan lanjut terus, malahan terus aja cari ilmu. Apalagi di ilmu agama, penting banget. Cewek tuh madrasahnya buat anak-anak, entarnya masalahnya. Subhanallah. Oh ya ukhti. Masih jauh. Gak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu ntar ketemu udah dewasa gitu, udah cukup usia buat nikah, ya udah nikah aja lah. Walaupun masih kuliah. Oh gitu. Mendingan daripada pacaran. Puyeng tau. Daripada kayak kakak. Kamu gitu. Aduh. Maaf. It's okay, gak apa-apa. Emang itu kenyataan. Ya kan boleh kalau kuliah mah kita udah nikah juga jalan kuliah gitu. Iya. Mungkin punya. Aku gak sih pengen fokus aja. Gak apa-apa sih, mau fokus ke ilmu boleh. Tapi menurut kakak sendiri ya, menurut kakak gitu. Kakak sendiri, kakak kan agak-agak gampang minder orangnya sebenarnya. Kalau misalkan kakak ketemu cewek yang pendidikannya lebih tinggi atau wawasannya lebih jauh, kakak tuh malah drop, mental tuh turun, jadi malu gitu. Aduh, kayaknya aku bodoh deh, dia pinter, udah gitu. Padahal gak apa-apa, itu kesempatan. Padahal hakikatnya sepintar-pintarnya cewek itu gak pernah bisa ngalahin kecerdasan laki-laki. Ya, betul. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Soalnya cara pengendalian emosi katanya gitu. Kan cewek misalkan cewek marah nih, marah langsung. Ya. Jadi si otaknya itu sama amarahnya, sama emosinya, sama perasaannya udah kalah gitu. Tapi kalau cowok tuh nggak langsung ke otak gitu, nggak langsung emosi itu langsung meledak ke otak, enggak. Dia tuh masih tetap berpikir gitu. Nah gitu. Setuju nggak? Enggak. Setuju. Setuju lah. Cewek mah gitu kayak kalau misalkan lagi dibaperin tuh gampang banget ya. Siapa? Cewek. Ya kan? Aku perempuan. Perempuan ya. Akhwat lah.
Dibaperin tuh cewek tuh kan mudah baper gitu. Ya itu tandanya kalau dia itu, kalau cewek itu lebih ke main perasaan dibandingkan cowok yang lebih memainkan otaknya gitu. Makanya cowok itu ngakal banget, ngakalin aja terus, ngakalin cewek gimana PR sampai dapet. Pas udah dapet digimanain tuh? Pas udah dapet dicuekin. Wah, parah. Gini ya, kasih tahu. Jadi si cowok itu kenapa gitu? Ketika ya di usia kamu kayak sekarang gitu, dulu yang kakak rasain beda sama sekarang, perasaan kakak sekarang beda. Kalau dulu itu gitu, kalau misalkan kita belum tahu ceweknya suka sama kita ngejar-ngejar terus. Seudahnya tahu dia suka sama kita, kayaknya perasaan kita tuh kurang deh. Jadi lebih ke penasaran. Beda sama kondisi yang udah dewasa. Kalau udah ya umurnya dewasa lah ya katakan, soalnya kedewasaan itu susah dinilainya. Kakak juga masih kekanak-kanakan. Ketika usia dewasa gitu, usia matang, perasaan cinta itu muncul tuh bener-bener karena ya aku butuh kamu, aku pengen kamu. Jadi bukan karena penasaran lagi gitu, tapi bener-bener karena perasaannya itu gitu. Tapi mungkin ada juga cuman penasaran doang, main-main cewek gitulah. Iya sih. Ini kita bahas apa sih? Iya, kita gak bahasa ngelantur kemana aja ya, masa bodoh. Yang penting kita ngobrol. Di rumah sekarang lagi liburan. Iya. Kapan masuk? Juli. Pas tahun ajaran baru. Wah, lumayan ya, liburnya libur panjang sekali. Oke, kalau gitu kayaknya obrolan kita emang segitu ya. Iya. Terus takut dimarahin sama mamahnya ntar. Kamu nelpon mulu. Jadi makasih loh udah mau nelpon kesini ya, mau berbagi cerita. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Iya, sama-sama. Semoga kamu jadi wanita yang cerdas, yang rezekinya banyak, yang ntar kelak punya keturunan yang soleh-soleh dari suami yang soleh-soleh juga. Yes, suami yang soleh-soleh, suami yang soleh. Amin. Salam buat mama sama papa kamu ya. Semoga mereka sehat ya. Amin. Oke, kalau gitu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah. Oke.